Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irwansyah Suwahyu SPDI MPD dan Ibu Nur Hilalia SAG MAG selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul Bagaimana Membumikan Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilmia selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Adapun teman kelompok saya itu Anissa Humaira Ambrina, Hijriah Syamsul, Mita, dan Sri Nur Mawaddah. Apa itu Islam? Islam merupakan ajaran, panutan, pegangan yang menjelaskan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksudkan sebagai petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Saya Anissa Humaira Ambrina dengan NIM 210208501017 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sejarah singkat masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru dan pendatang, dikarenakan kehadirannya lebih di belakang dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Yang kedua yaitu sebagai agama baru dan pendatang, Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Perkembangan Islam di Nusantara ini merasakan berbagai pengalaman, disebabkan adanya keberagaman budaya dan tradisi pada setiap pulau yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu, ada begitu banyak teori mengenai kapan masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad 13 mengaitkannya dengan keruntuhan dinasti Abbasiyah, berita dari Marco Polo, dan berita dari Ibnu Battuta. Kemudian bukti fisik mengenai hal itu adalah batu nisan dari Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai pada tahun 1297. Dengan kata lain, masuknya Islam ke Indonesia pada abad 13 ditunjukkan dengan adanya kerajaan Samudra Pasai yang berlokasi di Sumatera. Pendapat-pendapat ini lalu dipertegas dengan periode penyebaran tasawuf di Indonesia. Yang keempat yaitu, dalam konteks sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya pada abad ke-15 dan di Pulau Jawa, Wali Songo mempunyai peran yang cukup besar dalam proses akulturasi Islam dengan budaya. Budaya dijadikan sebagai media dalam menyebarkan Islam dan mengenalkan nilai-nilai dan ajaran Islam kepada masyarakat secara persuasif. Materi selanjutnya yaitu kewajiban umat Islam dalam membumikan Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dituturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Ada begitu banyak dalil sahih yang mengenai kewajiban dakwah membumikan Islam atas setiap muslim dan mukmin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam siapa saja yang meninggalkan dakwah Islam atau berdiam diri terhadap suatu kemaksiatan dengan tidak terkabulnya doa. Bahkan jika dalam suatu masyarakat tidak lagi ada orang yang mencegah kemungkaran, niscaya Allah akan mengazab semua orang yang ada di dalam masyarakat tersebut, baik ia ikut berbuat maksiat ataupun tidak. Kenyataan ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa hukum dakwah adalah wajib, bukan sunnah. Sebab tuntutan untuk mengerjakan yang terkandung di dalam nas-nas yang berbicara tentang dakwah datang dalam bentuk yang pasti. Indikasi yang menunjukkan bahwa tuntutan dakwah bersifat pasti adalah dengan adanya siksa bagi siapa saja yang meninggalkan dakwah. Bagaimana membumikan Islam di Indonesia? Yang pertama yaitu menelusuri transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman. Dalam ajaran Islam, wahyu Allah selain berbentuk tanda-tanda atau ayat yang nirbahasa, juga bermanifestasi dalam bentuk tanda-tanda atau ayat yang difirmankan. Untuk memudahkan pemahaman, kita bedakan antara istilah wahyu dengan W kecil dan wahyu dengan W besar. Wahyu dengan W kecil menyaran pada tanda-tanda, instruksi, arahan, nasihat, pelajaran, dan ketentuan Tuhan yang nirbahasa dan mewujud dalam alam semesta dan isinya.
termasuk dinamika sosial budaya yang terjadi di dalamnya. Adapun wahyu dengan W besar menyaran pada tanda-tanda, instruksi, arahan, nasihat, pelajaran, dan ketentuan Tuhan yang difirmankan melalui utusan-utusannya, atau disebut dengan malaikat, dan diakses secara khusus oleh orang-orang pilihan yang disebut sebagai nabi atau rasul. Meskipun kedua istilah ini sebenarnya berbeda, namun sementara ini dianggap sama. Pada masa Wali Songo, silam di Indonesia memiliki dua model di atas. Kelompok formalis dengan mengutamakan aspek fisik dan politik kenegaraan, sedangkan kelompok esensialis memprioritaskan aspek nilai dan kultur dalam berdakwah. Tuntutan modernitas dan globalisasi menuntun model pemahaman agama yang saintifik melalui pembacaan teks-teks agama seperti membaca Al-Quran, Al-Turaj. Meminta maaf dan memaafkan adalah ajaran Islam yang universalitas mengajaran Islam. Yang kedua yaitu menanyakan alasan perbedaan ekspresi dan praktik keberagaman. Terdapat dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Agama diyakini memiliki nilai-nilai transenden sehingga sering dipahami sebagai satu dogma yang kaku. Namun, nilai-nilai budaya relatif dipandang lebih fleksibel sesuai kesepakatan komunitas untuk dijadikan sebagai standar normatif. Perkenalkan, nama saya Mita dengan NIM 21020 850 2028. Saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, teologis, dan filosofis tentang pribumisasi Islam. Yang pertama, secara historis. Dijumpai dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara ini melalui jalur kebudayaan. Hasilnya, Islam menyebar tidak lewat konflik, malah pada gilirannya Islam dijalankan dengan formulasi baru yang khas di Indonesia disebut dengan gagasan pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam sepertinya akan sangat membantu bagi perkembangan pemahaman Islam yang pantas untuk diterapkan dalam konteks Indonesia maupun keindonesiaan itu sendiri, di mana membangun masyarakat sekaligus juga kultural yang akan lebih mudah terwujud, tanpa kehilangan kebinekaannya, tetap harmonis, toleran, dan menganut pluralisme yang dewasa. Selanjutnya, secara sosiologis. Secara sosiologis, potret Islam Indonesia sangat toleran dengan tradisi dan komunikasi lain yang berbeda keyakinan, menerima Islam Indonesia menghargai pluralitas etnis, agama, dan gender. Dalam masalah praktik sosial kemasyarakatan, Islam Indonesia bisa menerima Pancasila sebagai dasar negara guna mempersatukan segenap entitas bangsa Indonesia. Selanjutnya, secara filosofis. Secara filosofis, pribumisasi Islam didasari oleh paradigma sufistik tentang substansi keberagaman. Dalam paradigma sufistik, agama memiliki dua wajah, yaitu aspek esoteris atau aspek dalam. Semua agama adalah sama karena ia berasal dari Tuhan yang tunggal, dan aspek eksoterik, yaitu unsur lahir dan amalan kasat mata saja. Dan yang terakhir, secara teologis. Secara teologis, tauhid bukan sekedar pengakuan atau persaksian bahwa tiada Allah selain Allah, tetapi pemaknaan terhadap tauhid melampaui dari sekedar pengakuan atas eksistensinya yang tunggal. Jika kita tarik pemaknaan tauhid dalam ranah realitas ciptaan atau makhluk, maka tauhid berarti pengakuan akan pluralitas atas selain dia atau makhluknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Mawaddah dari kelas PKK 02. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan materi membangun argumen tentang urgensi
Pribumisasi Islam. Dalam pribumisasi Islam tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran normatif yang bersumber dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Pribumisasi Islam telah menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak bagi mengambil bentuk autentik dari agama, serta berusaha mempertemukan lembatan yang selama ini melintas antara agama dan budaya. Sifat-sifat pribumi, yang pertama kontekstual, yang kedua progresif, yang ketiga berkarakter bebas. Pribumisasi Islam sebagai upaya membumikan Islam di Indonesia. Kesadaran kebangsaan yang berpelihara baik, sebab kesadaran dan semangat kebangsaan dapat tumbuh dengan baik apabila latar belakang sejarah bangsa dipahami dengan baik. Islam pribumi ini lahir dari sikap keterbukaan Islam dalam berdialog dengan memanifestasikan diri ke dalam budaya lokal Nusantara. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.